sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Wahyudina Stuti. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang tentang iman yang kita miliki, sehingga mampu kita wujud nyatakan dalam tindakan kita setiap harinya, baik itu di asrama maupun di lingkungan sekitar. Nah teman-teman, tema kita kali ini yakni kasih Allah yang selalu mendamaikan manusia. Untuk membantu membawa kita kepada pemaknaan tema tersebut, di sini kita sudah bersama seorang mahasiswi pendidikan. Silahkan dibawakan namanya, Kak. Terima kasih Wahyu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk teman-teman yang lagi menonton, selamat siang dimanapun kita berada, semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Salam kenal, saya Petra Beryani Halawa, biasa dipanggil Petra, mahasiswa dari program studi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Kita akan bersama-sama bersharing atau memaknai mengenai pesan Yesus pada Injil pada hari ini. Kasih Allah yang selalu mendamaikan manusia. Nah, sebelum berjalan lebih jauh nih Kak, boleh tidak saya bertanya, apa sih yang menjadi alasan Kakak mengambil tema ini? Dan apa sih yang membuat tema ini begitu penting untuk kita bahas bersama? Terima kasih atas pertanyaannya sangat bagus. Nah, alasannya kita menyadari dalam kepribadian kita masing-masing memiliki persepsi dalam membangun relasi dengan teman. Nah, permasalahan yang terjadi baik di asrama maupun di luar asrama juga mempengaruhi respon kita dengan cara masing-masing untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, seperti yang teman-teman sekarang alami, kita masih belum mengandalkan kasih Yesus dalam mengatasi berbagai masalah, terutama di asrama. Ada beberapa perbedaan yang sering terjadi, dan itu semua adalah pokok masalah atau keretakan atau kekompakan di asrama kita yang sering anak-anak asrama alami ya. Nah, banyak juga pengalaman yang menunjukkan sikap kita ke depannya nanti akan seperti apa. Namun tidak sedikit dari kita apabila terdesak oleh persepsi pribadi akan menganggap benar. Nah, semua itu yang kita lakukan. Maka dari itu, mari kita secara bersama mengandalkan kasih Tuhan untuk selalu berdamai dengan diri sendiri. Nah, untuk kemudian berdamai dengan teman kita. Nah, dengan begitu, mari merenungkan dan merefleksikannya agar kita mampu menyadari semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, penjelasan itu sangat komplit dan ini yang secara nyata sering kita alami. Kita sungguh ingin teman-teman yang terkhusus tinggal di asrama agar dapat memiliki keberanian dalam mengembangkan kasih Allah yang dimana kita selalu berdamai dengan sesama kita. Nah, baik, untuk menggali lebih jauh, saya ingin bertanya nih, dasar apa yang dapat menjadi acuan kita untuk semakin menyadari akan kasih Allah? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kita memiliki dasar akan tugas itu dalam kita bisa melihat dari ayat Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31. Dan ini menghubungkannya dengan tema dan tujuan. Nah, perikop kita suci yang kita dalami kali ini menceritakan bahwa Yesus datang kepada muridnya untuk memberitahukan kepada mereka bahwa ia akan pergi kepada Bapa di surga. Nah, maksudnya supaya para murid semakin diteguhkan dengan pernyataan ini. Nah, sebelum Yesus pergi, ia mengadu gerakan damai kepada murid-muridnya. Nah, pada ayat ke-27, Yesus memberikan dan meninggalkan damai kepada murid-muridnya. Damai yang diberikannya berbeda dengan yang diberikan dunia.
Dunia tidak pernah memberikan damai. Damai berasal dari ketenangan hati dan kedekatan dengan Sang Ilahi. Maka Yesus memberikan damai yang sejati kepada para muridnya, supaya hati para murid tidak gelisah dan gentar. Nah, dalam perikop ini Yesus menegaskan bahwa damai sejati datang dari Allah. Maka untuk memperoleh kedamaian, datanglah kepada Allah. Dengan datang kepada Allah, maka kedamaian sejatinya akan kita dapatkan. Namun, untuk memperoleh kedamaian tersebut, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan sesama kita, seperti teman-teman kita di asrama, begitu. Lalu pada ayat ke-28 dan 29, kekhawatiran para murid akan kehilangan Yesus sudah diperkirakan oleh Yesus. Dia mengajak para murid untuk tidak sedih, melainkan berbahagia karena ia pergi kepada Bapa yang lebih besar. Dari Yesus selalu mengetahui dan mengerti kegelisahan hati muridnya, juga kegelisahan hati kita. Kita akan memperoleh kedamaian dengan memohon ketenangan darinya. Yesus menegaskan untuk percaya kepadanya karena ia adalah Allah. Nah, pada ayat 31 teman-teman, Yesus mengajak para muridnya untuk taat kepada Allah Bapanya. Kita taat bukan karena takut akan pengharapan sesuatu, namun karena kita mengasihinya kepada Bapanya, dan Bapa pasti akan membalas kasih kita itu. Pesan ini dari perikop tersebut adalah Yesus memberikan kepada kita semua yang percaya kepadanya damai yang berasal dari Allah. Nah, kemudian kedamaian dari Allah adalah kedamaian sejati yang tidak berasal dari dunia ini. Namun, jika kita menginginkan kedamaian sejati, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan sesama kita, yaitu seperti teman-teman di asrama, dan dengan membangun kehidupan yang rukun dan damai antar sesama manusia, khususnya di lingkungan asrama kita. Nah, terlebih dahulu kepada teman satu asrama dengan menciptakan suasana rukun. Jadi, untuk melakukan kehendak Allah. Nah, Allah akan menganugerahkan kedamaian ilahi jika kita melakukan kehendak karena kasih itu kepadanya dan datang kepadanya. Pada kenyataannya, menjalani hidup bersama-sama sudah pasti akan ada permasalahan, sehingga keegoisan dan pertengkaran dalam lingkungan kita akan segera berakhir. Nah, terima kasih banyak Kak atas peneguhannya. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Sungguh kita diteguhkan dari ayat Injil yang disampaikan mengenai bagaimana sih kasih Allah mendamaikan dunia. Nah, kita menjadi saksinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga Kak Petra telah bersharing juga, menginspirasi kita. Nah, selanjutnya nih kita ingin lebih mengkhususkan kepada anak asrama nih. Menurut Kak Petra, kasih Allah seperti apa yang dimaksud sehingga mampu mendamaikan sesama bagi manusia? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, teman-teman, sebelum saya bertanya mengenai niat konkret apa yang akan teman-teman upayakan ke depannya, nah saya ingin bertanya, apakah teman-teman sungguh diteguhkan atau disadarkan dalam menciptakan kedamaian atau kerukunan di asrama? Saya berharap teman-teman semua yang menonton sadar ya akan hal itu. Nah ya, berbicara mengenai anak asrama, nah berarti kita berbicara mengenai bagaimana kebiasaan mereka. Kita menyadari bahwa kita hidup di antara teman-teman di asrama yang dimana datang di berbagai tempat atau latar belakang yang berbeda, dari perbedaan suku, bahasa, bahkan jurusan dalam perkuliahan atau jurusan sekolah. Nah, tidak mau tahu juga terlibat dalam seluruh dinamika yang terjadi di dalamnya. Banyak masalah yang harus diselesaikan, entah itu keegoisan kita, menjelek-jelekan teman, gosip, dan lain
dan lain-lain. Kita semua di sini menyadari bahwa sebagai langkah awal untuk merubah sikap buruk itu, yang harus kita sadari adalah bahwa Allah hadir dalam sesama. Maka seharusnya kita dapat menemukan damai sejati dari teman-teman kita. Jika kita merusak perdamaian dengan teman, maka sejatinya kita juga merusak perdamaian dengan Allah sendiri. Maka dari itu kita harus selalu mengusahakan perdamaian dengan menekankan keegoismen kita dan menyesuaikan diri. Nah, dari permenungan tadi juga menampakkan adanya niat untuk mengusahakan kerukunan, menyebarkan kasih, kedamaian, supaya menjalin persahabatan sejati pada semua orang, lalu termasuk teman-teman di asrama, lalu di lingkungan asrama juga. Kebanyakan dari kita berpendapat bahwa berdamai dengan teman yang kurang kita sukai itu suatu hal yang sulit. Nah, dengan merubah cara pandang kita terhadap orang tersebut adalah langkah yang baik untuk berdamai dengan Allah dan sesama. Karena pada hakikatnya kedamaian yang diberikan Yesus adalah kedamaian dengan Bapa dan sesama kita. Kita di asrama ini adalah satu keluarga, walau kita datang dari tempat yang berbeda, orang tua yang berbeda, semua berbeda, tetapi kita tetap satu dalam Kristus. Baik, seperti yang dikatakan Kak Petra tadi, bahwa mari kita meninggalkan keegoisan kita, tetapi kita mengembangkan sikap kerukunan dan kedamaian antar teman seangkatan, adik kelas. Mari saling menghargai satu sama lain, karena dengan begitu kasih Allah akan berkembang dalam setiap perjalanan hidup kita. Memberikan ruang bagi anak asrama untuk menunjukkan kebiasaan mereka. Kita memberi kepercayaan kepada mereka agar mereka berani memberi diri dalam melakukan hal-hal yang baik, memiliki kerendahan hati sehingga mampu berdamai dengan sesama. Lalu mengenai kesaksian yang dapat anak-anak asrama lakukan sekarang ini, baik itu di asrama yang dimana berhadapan dengan suster pemimpin, lalu teman-teman sebaya, serta di lingkungan mereka setiap harinya. Seperti apa saja sih, Kak? Baik, terima kasih. Nah, tindakan nyata yang dapat kita lakukan sebagai anak asrama yang dimana jauh dari pantauan orang tua, jauh dari keluarga, sehingga yang menjadi orang tua kita sendiri yaitu suster, bruder buat teman-teman yang tinggal di asrama putra, frater. Nah, dengan begitu anak asrama harus memiliki sikap yang rendah hati, mampu menghargai satu sama lain, sehingga kedamaian selalu muncul dan dapat kita peroleh satu sama lain sebagai anak-anak Allah. Maka marilah tetap bersemangat untuk tetap hidup rukun, peka, serta memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi satu-satunya jalan untuk kehidupan yang kekal. Nah, kiranya Tuhan semakin menguatkan kita sekarang dan selama-lamanya. Baik, sungguh luar biasa sekali ya, Kak. Teman-teman yang muda, khusus teman-teman yang tinggal di asrama yang dimana jauh dari keluarga, sungguh menginspirasi dan sangat meneguhkan kita dari awal melihat kenyataan khususnya dalam kehidupan kita di asrama. Kemudian melihat dasar kitab suci, lalu sharing dari Kak Petra juga meneguhkan kita sampai pada menyiapkan aksi nyata kita bersama. Nah, tanpa kita sadari, waktu kita telah selesai. Kita berdua sungguh berharap teman-teman dapat terbuka, melihat diri, dan menghadirkan aksinya serta niat-niat kita ke depannya. Semoga menjadi saksi dalam kehidupan teman-teman, baik di dalam asrama maupun di luar asrama. Untuk menutup, kita akan menyampaikan dalam doa permohonan yang akan disampaikan oleh Kak Petra.
Terima kasih Mbak Ayu. Untuk teman-teman yang ada di YouTube, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Mulai tadi dari awal pertemuan hingga pada akhir ini, kami mohon berkat-Mu, kami mohon penguatan dari-Mu. Semoga kami selalu menjaga kedamaian antara teman-teman kami, baik itu sesama dengan kami maupun di lingkungan asrama kami. Semoga kepekaan dan keegoisan yang kami miliki dapat kami menjadikan menjaga perdamaian kepada teman-teman semuanya dan menjadi saksi bagi. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, sekian katekise kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.